Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang sifat gas, tentang persamaan gas ideal, densitas gas, kemudian penentuan berat molekul. Gas ideal adalah gas yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan masing-masing partikel tidak terjadi interaksi. Itu ya, yang harus digarisbawahi adalah bahwa pada gas ideal, masing-masing partikelnya tidak terjadi interaksi. Persamaan ini saya kira tidak asing lagi untuk kita. Di SMU juga kita sudah mengenalnya, yaitu PV sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan, V volume, N-nya adalah jumlah molekul, R adalah tetapan gas, ya, yaitu sebesar 8,314 per Kelvin per mol. T-nya adalah suhu, sehingga suhunya harus diubah ke dalam bentuk Kelvin, gitu ya. Kemudian pada gas ideal, sifat-sifat gas ideal yaitu terdiri atas partikel-partikel yang banyak sekali dan bergerak acak. Kemudian setiap partikel mempunyai massa yang sama. Selanjutnya adalah tidak ada gaya tarik-menarik antara partikel satu dengan partikel yang lain. Jarak antar partikel jauh lebih besar dibandingkan ukuran sebuah partikel. Jadi perbandingan antara jarak antar partikel itu jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran masing-masing partikel. Jika partikel menumbuk dinding atau antar partikel saling bertumbukan, tumbukan itu dianggap sebagai lenting sempurna. Di sini hukum Newton tentang gerak juga berlaku. Kemudian gas selalu memenuhi hukum Boyle dan Gay-Lussac. Hukum-hukum gas sederhana seperti yang kemarin sudah kita pelajari itu dinyatakan dalam hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Avogadro. Di sini juga digunakan hukum-hukum tersebut. Nah, pada hukum Boyle kemarin ya kita sudah bahas bahwa P kali V, yaitu tekanan kali volume, itu akan tetap jika pada jumlah molekulnya dan suhunya juga tetap. Ya. Jadi kalau P dan V-nya itu tadi diubah dari P1 menjadi P2, maka volumenya juga akan mengalami perubahan dari V1 berubah menjadi V2. Dan perkalian itu akan tetap. Itu hukum Boyle sudah kita pelajari. Kemudian pada hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini berhubungan dengan respon terhadap temperatur, sehingga didapat persamaan V dan T pada jumlah molekul dan tekanan yang tetap. Begitu pula membuat jumlah dan volume yang tetap. Jadi P dan T juga akan saling berhubungan jika pada molekul jumlah molekulnya tetap dan volumenya juga tetap. Kedua persamaan di atas dapat digunakan untuk menghitung volume gas sempurna sewaktu sejumlah tertentu gas tersebut dipanaskan atau didinginkan. Jika pada tekanan tetap atau pada volumenya yang tetap. Sehingga kemudian didapati persamaan V1 per V2 sama dengan T1 per T2 pada jumlah molekul dan tekanan tetap. P1 per P2 akan sama dengan T1 per T2 pada tekanan dan volume yang tetap. Nah, pada persamaan gas ideal pada tekanan dan temperatur yang tetap, volume gas sempurna sebanding dengan jumlah gasnya yang ada. Nah, jadi kalau jumlah gasnya dinaikkan, maka volumenya juga akan ikut meningkat jika itu terjadi pada tekanan dan volume yang tetap. Menurut Avogadro, volume yang sama dari gas pada tekanan dan temperatur yang sama
mengandung jumlah molekul yang sama pula. Asas ini menunjukkan bahwa volume molar suatu gas yaitu volume yang ditempati per molekul. Jadi ini volume molar, yaitu adalah volume yang ditempati tiap mol dari sesuatu yang kita ukur tadi. Harus sama untuk semua gas selama temperatur dan tekanan bertingkah laku sempurna atau bertingkah laku sebagai gas ideal. Sehingga volume molar juga akan sama dengan R tetapan kali suhu per tekanan. Nah, berdasarkan persamaan di atas terdapat dua kondisi, yaitu kondisi pada keadaan standar atau STP. Yang kedua, yaitu pada kondisi keadaan sesungguhnya atau pada kondisi keadaan kamar. Sehingga pada saat STP, volume molar sebesar 22,4 liter per mol. Ya, jadi di dalam 1 mol, ya, di dalam 1 mol terdapat 22,4 liter. Sementara pada suhu kamar didapatkan angka yang berbeda. Kalau STP berarti 0 derajat Celcius, 0 derajat Kelvin, maaf ya. Nah, itu 0 derajat Kelvin itu pada kondisi STP, sementara pada suhu kamar biasanya dianggap suhunya sebesar 25 derajat Celcius. Nanti diubah di Kelvin berarti suhunya mencapai 273 plus 25 derajat. Nah, kondisi ini yaitu volume molar pada keadaan kamar sebesar 24,79 liter per mol. Pada abad ke-19, John Dalton membuat pengamatan terhadap campuran gas sehingga didapat hukum Dalton. Tekanan yang dilakukan oleh campuran gas sempurna adalah jumlah tekanan yang dilakukan oleh masing-masing tersebut secara sendiri-sendiri menempati volume yang sama. Jadi di sana jika ada campuran gas sempurna atau gas ideal, terdapat campuran gas ideal. Tadi dikatakan bahwa gas ideal, andai kata gas A plus gas B, masing-masing gas ini dianggap tidak ada interaksi. Bagaimanakah ya tekanannya jika di sana ada dua jenis gas? Maka tekanan totalnya adalah tekanan masing-masing gas tersebut. Nah, kemudian dan seterusnya jika andai kata di sana jenis gasnya berbeda-beda, maka masing-masing akan mempunyai tekanan sendiri-sendiri dan tekanan total adalah penjumlahan dari semua jenis tekanan gas yang ada di sana. Kita ke contoh soal. Hitung volume gas dari 13,7 gram klor Cl2 dalam ini gas, fasenya gas pada 45 derajat Celcius dan tekanan 745 mm Hg. MrCl2 diketahui sebesar 71. Kemudian semua satuan harus diubah sesuai dengan satuan dari SI-nya, satuan internasional dari tetapan R. Maka P-nya harus diubah karena dia dalam kondisi milimeter Hg, maka nanti dijadikan atmosfer. Nah, 1 atmosfer sebesar 760 mm Hg, maka tekanan itu kita ubah menjadi satuannya atmosfer terlebih dahulu. Kemudian jumlah molnya. Nah, mol sama dengan gram per mr. Kita lihat di sini
Masanya sebesar 13,7 gram dan MR-nya sebesar 71. Sehingga kita dapatkan jumlah mol klor sebesar 0,193. R-nya ya, R-nya sebesar 0,082. Nah, ini ya, liter atmosfer mol per mol per Kelvin, sehingga satuannya kita arahkan ke sini semua. Tuh ya. Sementara suhunya kita lihat dia masih Celcius, maka harus kita ubah ke Kelvin. Dengan menggunakan persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT, maka volumenya kita bisa hitung. Karena semua angka ini, angka dari simbol-simbol ini atau rumus ini sudah diketahui, maka kita bisa dengan mudah menghitungnya. Kemudian contoh yang kedua. Berapa buah molekul N2? Berapa buah itu berapa jumlah partikel gitu ya. Molekul N2 yang masih ada dalam sistem dengan volume 128 ml bila tekanannya diubah menjadi 5 kali 10 pangkat minus 10 mm Hg pada 25 derajat Celcius. Kemudian di sini ada tetapan Avogadro bahwa dalam 1 mol mengandung 6,02 kali 10 pangkat, ini pangkat ya, 10 pangkat 23 partikel. Maka kita hitung dulu tekanannya, kita ubah ya. Tekanannya tadi masih dalam bentuk milimeter Hg. Maka kita harus ubah ya, ini pangkat minus 10 ini ya. 10 pangkat minus 10 mm Hg ini harus kita ubah ke dalam satuan atmosfer. Karena 1 atmosfer sama dengan 760 mm Hg, maka angka ini kita ubah, kita dapatkan sekian atmosfer. Sementara volumenya masih belum satuan internasional, belum liter, maka kita ubah 128 ml kita ubah menjadi liter. Paham ya? Karena 1 liter sama dengan 1000 ml, maka angka ini dibagi 1000. Kita dapatkan sekian liter. R adalah tetapan. Nah, ini kemudian suhunya juga sudah kita ubah ke Kelvin. Kita masukkan ke dalam rumus PV sama dengan nRT, maka angka N atau jumlah molekul ya, jumlah mol ya. Nah, bukan jumlah molekul, ini masih jumlah mol. Jumlah mol kita akan dapatkan sebesar 4 kali 10 pangkat min 15 mol. Sehingga jumlah mol N2 dari nilai mol, karena 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Maka kita akan mendapatkan ini. Berikutnya kita ke penentuan berat molekul. Ya, penentuan berat molekul. Persamaan gas ideal memberikan pendekatan langsung untuk menetapkan berat molekul dibandingkan dengan metode Cannizzaro. Untuk menentukan berat molekul, kita bisa mengubah persamaan gas ideal. Menentukan berat molekul, persamaan gas idealnya PV sama dengan nRT. Sehingga jika N sama dengan M per M, ya, M di sini adalah massa, M besar di sini adalah massa molar, maka bisa disusun sebagai PV, N-nya kita ganti M per M, M besar per M kecil, ya, sehingga kita dapatkan persamaan ini
untuk membantu kita menentukan berat molekul. Bentuk persamaan gas ideal tidak hanya untuk menentukan berat molekul, dapat juga digunakan di mana jumlah gas diberikan dalam gram, bukan mol. Contoh soal, kita ke contoh soal. 1,27 gram gas nitrogen oksida menempati volume 1,07 liter pada 25 derajat Celcius dan tekanan 737 mm Hg. Gas tersebut apakah NO, natrium monoksida, atau natrium dinatrium oksida? Ya. Kita lihat berat molekul untuk natrium oksida sebesar 30 gram per mol. Sementara berat molekul untuk dinatrium oksida, ya, dinatrium oksida berarti di sini menghitungnya N2, N itu 14 kali 2, 28, plus O itu 16, 28 plus 16, maka ketemu jumlahnya 44. 1 atmosfer sama dengan 760 mm Hg. Maka kita tadi punya soal, diketahui di situ adalah 737 mm Hg, kita jadikan atmosfer, yaitu sebesar 0,97 atmosfer. Volumenya sebesar 1,07 liter. Masanya diketahui 1,27 gram. R-nya sebesar 0,08206 liter atmosfer per mol per Kelvin. Sehingga T sama dengan 298 Kelvin. Kita masukkan ke persamaan yang tadi kita sudah dapatkan. P kali V sama dengan M massa, R tetapan kali suhu per molar. Ya. Kemudian kita masukkan semuanya, semua angkanya kita dapatkan. Ya. Tadi jadi dapat diketahui bahwa gas tersebut adalah NO. Coba kita lihat. Jadi untuk berat molekul, ya, M tadi itu apa? Kemudian massa molar atau MR, ya. M kecil adalah massanya, M besar adalah massa molar. Ya, kita kembali ke soal. Berarti di sini adalah MR-nya, mungkin kita tuliskannya MR supaya membedakan dengan di sini massa. Sehingga jika MR-nya ketemunya dihitung adalah sebesar 30, maka itu adalah natrium oksida. Ya, untuk menghitung berat molekul. Selanjutnya kita ke densitas gas. Densitas gas didefinisikan sebagai massa gas per satuan volume. Untuk gas, densitasnya bisa bervariasi dalam rentang yang luas karena partikelnya bebas, bergerak mendekat satu saat terkendala oleh tekanan atau volume. Dari definisi tersebut, kita menggunakan persamaan keadaan untuk menghitung densitas pada berbagai P dan T tertentu. Perbedaan densitas gas dengan densitas padatan dan cairan ada di mana? Kita coba bandingkan. Densitas gas dinyatakan dalam gram per liter, bukan gram per volume yang sentimeter kubik. Densitas gas sangat tergantung pada tekanan dan temperatur. Densitas gas bertambah dengan meningkatnya tekanan dan berkurang dengan meningkatnya temperatur. Densitas padatan dan cairan juga tergantung pada temperatur, akan tetapi sedikit saja bergantung. Densitas gas berbanding langsung dengan massa molar atau MR.
Persamaan densitas gas. Untuk mencari massa molar telah digunakan persamaan. Tadi kita ada ya, gunakan persamaan. PV sama dengan M kali R besar kali T per MR ini ya. Penulisannya juga dapat disusun ulang karena densitas itu sama dengan massa per volume, massanya per volume, maka sisanya yaitu MP per RT ya. Ya. Karena D itu sama dengan M per V, maka sisanya M per V sama dengan M kali P per RT, di mana M adalah berat gas, V adalah volume gas, M adalah berat molekul gas, P adalah tekanan reservoir dalam atmosfer. Temperatur adalah T dalam Kelvin, R adalah konstanta gas sebesar 0,082 liter atmosfer atau mol per Kelvin, mol Kelvin. Oke ya. Demikian pembahasan kita. Terima kasih anak-anak yang sudah membantu menyiapkan PPT dari kelompok 2 dan kelompok 1-nya. Nah ini ya, terima kasih juga yang sudah membantu tadi gabung dari kelas apa tadi ya, kelas A dan kelas B ya. Ini saya ambil, terima kasih sudah membantu menyiapkan PPT-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.